Back again di dunia kita, dan kita masih punya banyak liputan menarik nih pemirsa dunia kita. Iya, pastinya masih di kawasan Chinatown, Washington DC nih, yang tadinya ini sebenarnya dihuni oleh para imigran asal Jerman. Oh iya, dan di tahun 1930-an, para imigran dari Cina datang dan menguasai daerah ini sampai tahun 1968. Setelah itu, mereka keluar dari sini karena terjadi kerusuhan sedikit gitu kan ya, tapi usaha mereka tetap di sini, makanya ini masih disebut Chinatown. Chinatown ya. Nah, awalnya para imigran asal Cina ini pemirsa datang ke sini, mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi mereka memilih untuk tetap tinggal di Chinatown ini dan hanya menggunakan bahasa Cina ya, bahasa Mandarin untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Jadi nggak perlu berhadapan dengan. Tapi sebenarnya itu nggak cuma berlaku untuk para imigran dari Cina loh, bahkan para imigran dari Burma sendiri sampai sekarang itu masih belajar bahasa Inggris. Check this out. Di SD Bowman Bridge, Tanai bersama 4 lusin anak-anak dan remaja pengungsi asal Burma belajar kosakata bahasa Inggris. The main idea is the global idea. Laurel adalah spesialis pengajaran bahasa Inggris ke warga asing. Today we were doing text structures. I wanted them to know the vocabulary, the language of text structures, so when they go back into the classroom and work with their peers, they can do this successfully in the classroom. Ibu Tanai, Tiniang, juga belajar dengan Laurel di tempat kerjanya yaitu di markas distributor sayuran dan buah Coastal Sunbelt Produce. Laurel membuka kelas ini karena banyak imigran Burma yang bekerja di sini. The program is a 6-week session. It's once a week on every Wednesday from 12 to 1 o'clock. Saat kelompok besar imigran ini tiba di Howard County, Maryland 4 tahun lalu, SD Bowman Bridge langsung menampung anak-anak untuk belajar bahasa. Walaupun cepat menangkap pelajaran, mereka justru sulit berinteraksi dengan orang tuanya. Some of them do not know the name of the school that their children attend. Dibantu Lisa, manajer Coastal Sunbelt, Laurel menyusun kurikulum khusus bagi para orang tua ini. Lokasi dipilih yang santai yaitu kafetaria sehingga mereka bisa belajar berbahasa Inggris bersama para relawan sambil makan siang. Upaya ini disambut positif sekolah setempat. I really see it as the beginning of a great partnership between a business and a school. And we've just begun to scratch the surface with how that could benefit really the greater community. Ia berharap para orang tua Burma bisa lebih nyaman berkomunikasi dengan sekolah. Even as simply as making a phone call to say that their son or daughter is sick. Even if that's the amount of English that they've gotten from the program, that truly will help us. Ini pun tentu bermanfaat bagi tempat kerja. Well, when the Burmese employees got here, they were very, very shy. Now, I find that they are more responsive as employees, they're more communicative. They're also, as parents, they are more involved in their children's school. Please welcome Laurel Conran and Lisa Chertok. Atas inisiatif ini, tahun lalu keduanya menerima penghargaan Community Builders dari Howard County. Dari Jessup, Maryland, tim VOA. Ya, Vici dan juga pemirsa, memang untuk bisa menguasai bahasa Inggris di negara yang dominannya atau mayoritasnya pakai bahasa Inggris itu penting banget. Betul. Apalagi kalau mau bikin usaha ya, jadi harus little I can lah. Oh, chic, mau bikin usaha. Sama halnya dengan pengusaha Indonesia yang ingin membuka usaha di Amerika Serikat. Wah, seperti apa nih? Ada usaha mebel ya? Iya, let's find out. Inilah satu-satunya toko furniture di pantai timur Amerika yang hanya menjual produk dari Indonesia. Our Home, demikian namanya, terletak di Alexandria, Virginia, sekitar 10 menit berkendara dari Washington DC. Tak hanya menjual produk Indonesia, toko yang baru dibuka awal tahun 2012 ini pun dimiliki oleh warga Indonesia. Memang kembali lagi produk Indonesia yang ada di sini itu saya bangga, khususnya saya itu langsung bekerja sama dengan pengrajin yang ada di Central Java, jadi langsung yang ada di kampung. Berawal dari usaha import furniture Indonesia di bawah bendera Java Wood yang telah dijalani selama 12 tahun, Nico membuka toko furniture ini didukung menantunya Bram, seorang arsitek. We want to market our product in Washington DC, and probably we are one of the stores that sells Indonesian furniture, which is hand-carved and handmade, a good quality wood in East Coast. Desain sederhana dan kontemporer yang ditawarkan dari koleksi Our Home memang sedang menjadi tren. Desain seperti ini tengah banyak dilirik oleh para perancang interior di Amerika. I think the woods are very popular, of course, and it's not just the wood, it's the design.
And the design coming out of Indonesia, I think, is very complementary. And I believe that it has become more and more popular. Tak hanya desain, masalah kualitas juga menjadi perhatian utama Niko. Ini terkait dengan perbedaan iklim antara Indonesia dan Amerika yang berpotensi membuat kayu menjadi retak. Dan juga saya mendidik mereka bagaimana menjaga quality kontrolnya, karena kualitas itu sangat perlu. Karena kita berada dalam cuaca yang berbeda. Kualitas furniture Indonesia diakui perancang interior ini semakin membaik, khususnya dalam hal aklitimasi kayu yang dipakai. Well, we love the quality of the teak and the mahogany furniture. The teak just goes so well in many homes, and it transitions well with antiques. So we've been very successful in using Niko's furniture in our stores. Melihat animo masyarakat setempat, Niko berharap pemerintah Indonesia mau membantu pengusaha sepertinya dalam memasarkan produk Indonesia di Amerika. Ya, ini momen bagi kita untuk mengambil pangsal pasar yang lebih banyak. Semoga dengan dukungan pemerintah, toko furniture Our Home dapat terus bertahan seperti harapan para pelanggannya. Dari Alexandria, Virginia, tim VOA. Mudah-mudahan ya kita doakan nih usahanya Mas Niko ini laris manis. Dia udah kayak mau dangdut tadi ya pemirsa dunia kita. Tapi yang jelas saya jadi kepikiran nih untuk membuka usaha juga. Wah bagus dong, kita harus support Vici ya. Vici mau usaha apa? Usaha mencari jodoh. Ya, aduh pemirsa, ini udah beberapa episode tapi tetap ya temanya mencari jodoh. Ya udahlah, biarin aja Vici. Tapi yang jelas pemirsa, saya dan Vici masih mau jalan-jalan lagi di sekitar Chinatown, dan setelah ini kami akan kembali dengan membacakan atau menjawab email dari pemirsa. Jadi tetaplah bersama Dunia Kita.